Nggih, Taman Juruk sampun Pak bisa. Lah. Matur nuwun Mbak Sinta. Matur nuwun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ki Akbar Salam, juga Ki Badar Alam. Kenapa harus kita dukung? Kenapa harus kita dukung? Bukan berarti kita tidak mendukung yang lain. Kita sebagai penggemar budaya daerah, budaya tradisi, tentunya semua harus kita dukung. Tetapi spesifik ini saya membicarakan tentang Masda Ki Akbar Salam yang juga Mas Badar Alam. Saya membuat video ini di latar belakangi dari sukses Akbar Salam dikala mendapat tugas mayang di alun-alun Nganjuk dalam rangka hari jadi di puncak acara yang mampu menghipnotis ratusan ribu penonton. Seperti ini dikala Masda datang mendapat sambutan yang luar biasa, tentunya bagi orang tua, keluarga, dan penggemar termasuk Agni lover bangga ya. Tetapi teman-teman yang kita lihat jangan suksesnya sekarang, dan tentunya sukses yang sekarang bukan berarti tanpa kekurangan. Banyak sekali kekurangan dan kritik-kritik yang ada merupakan ya hal yang harus diperhatikan dan untuk memperbaiki ke depan. Teman-teman biar mendapatkan bahan, ayo kita lihat cuplikan dikala mayang di alun-alun Nganjuk, dan nanti kita bahas satu persatu. Teman-teman, apa yang harus saya sampaikan kepada Anda semua bahwa yang pertama, sejak dulu saya mengatakan bahwa ada sosok dalang muda, dalang milenial yang sekarang mulai terkenal dan mempunyai penggemar yang luar biasa, yang menyayangi dan mencintai. Tentunya ini satu kebahagiaan. Sebahagia-bahagia orang kalau ada yang menyayangi dan mencintai. Kenapa ini menjadi satu hal yang harus saya sampaikan? Ada dalang yang tidak di Jawa Tengah, di Solo, di Jogja, di Klaten, di Sragen, di Gunung Kidul, dan lain sebagainya, tapi di Nganjuk. Seperti dulu dikala pentas di SMP 5 Nganjuk, Bapak Abah Kirun bilang bahwa Nganjuk sudah lama tidur setelah Ki Dalang Panut Darmoko. Ada Baru Moncer Ki Joko Suwani akhirnya meninggal. Ki Akbar Salam ini merupakan sosok perintis yang membuka kembali, menggugah masyarakat yang baru tidur. Inilah teman-teman kekuatan Ki Akbar Salam, mengapa begitu penting, begitu harus saya sampaikan pada Anda. Kemudian seperti apa kisahnya sampai Akbar Salam dengan perjuangannya akhirnya menjadi banyak digemari seperti sekarang.
Kita lanjut ya teman-teman. Dimulai dari Ki Badar Alam, anak yang belajar mendalang, kemudian dari keluarga yang bukan seniman, bukan dalang, bukan sinden. Kira-kira kita bayangkan seperti apa? Berarti kan ya orang tua harus mensupport, bukan hanya sekedar mensupport, tetapi untuk menjadi seorang dalang yang pengen terkenal itu banyak sekali modal yang harus dikeluarkan. Akhirnya membuat mendirikan gedung Astabrata, kemudian gamelannya bagaimana, wayangnya bagaimana, yang itu jumlahnya tidak murah. Kalau dalang-dalang yang dulu ayahnya seorang dalang, saya kira dikala mulai mau mendalang, bapaknya atau ayahnya sudah keren lah. Ini kalau nanti kamu dalang, ini wayangnya ini, kotaknya ini, nanti gamelannya ini. Itu teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi orang tua yang luar biasa. Nah, kemudian apalagi setelah Ki Dalang Badar Alam, kemudian adiknya Ki Akbar Salam juga ingin mendalang seperti itu. Kemudian setelah Ki Badar Alam lulus, juga Ki Akbar Salam mendalang. Kita bayangkan bagaimana cara rekrutmen pengerawit. Ini tidak mudah teman-teman. Jadi kalau dalang-dalang pada umumnya kan pengerawit itu bisa comot sana, comot sini, comot sana, comot sini. Istilahnya krido jawilo. Aku oleh job, ambil sana, ambil sana, ambil sana. Kenapa itu bisa? Karena waktu itu ya garapannya wayang ya itu saja. Nah sekarang dikala mengcasting, mencari pengerawit yang dalang milenial dengan garapan seperti openingnya tadi. Jadi tidak semua pengerawit bisa masuk ke sini, dan itu meyakinkan kepada pengerawit tidak mudah teman-teman, karena mesti kangelan, nggarap ya, tidak sekedar kebiasaan yang dulu tetapi harus digarap, dan setiap kali pentas berganti-ganti. Akhirnya sampai sekarang pengerawitnya sudah bisa seperti itu, walaupun ya belum sempurna. Saya sebagai orang yang cinta budaya sangat bangga. Dan ternyata itu orang Nganjuk sudah seperti itu, saya kira luar biasa. Jadi garapannya Mas Akbar itu kan seperti garapannya akademisi, seperti garapan-garapan konser seperti dikala tadi opening ya. Ini satu hal teman-teman, seperti apa perjuangan dulu hingga sampai seperti ini. Misal Mas Akbar dan Mas Bagdar itu terlahir di Solo, di Sragen, saya kira gampang mencari pengerawit yang seperti ini, karena banyak pemuda-pemuda yang lulusan sekolah kerawitan ya. Sekarang bisa saja sebenarnya mengambil dari Solo, dari Jogja, dari Jawa Tengah, tetapi apakah mampu kos biaya untuk transport honor daripada pengerawit itu? Seperti itu teman-teman ya, yang pertama. Berikutnya kritik-kritik yang sifatnya membangun yang sering saya baca, bahwa gamelannya Mas Akbar itu suaranya masih tidak sama dengan Mas Cahyokun tadi, Sun Gondrong dan lain sebagainya. Tentunya ini perjalanan teman-teman. Jadi kan namanya gamelan yang bagus itu kan terbuat dari perunggu. Yang paling bagus adalah perunggu yang premium. Hanya di Mas Akbar ini selalu berbenah, tambah, karena itu mahal sekali ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau Mas Akbar itu banyak mentas, tentunya banyak masukan, akhirnya selalu berbenah dari berbagai sisi. Makanya doakan, kalau memang Anda cinta, doakan terus agar beliau ini selalu eksis ya, selalu bisa survive, akhirnya nanti bisa seperti itu. Itu masalah dari gamelan ya teman-teman. Kemudian dari sinden-sinden juga banyak yang mengapresiasi, yang banyak yang memberikan acungan, tetapi ada yang mengkritik, tentunya sesuatu yang ya biasa saja. Jadi kan dengan adanya tidurnya pewayangan di Nganjuk, jadi pewayangan Nganjuk selama sekian tahun tidak ada dalang yang moncer, akhirnya penyanyi-penyanyi itu tidak termotivasi untuk menjadi sinden, karena ya kalau jadi sinden kurang prestis. Jadi pentas-pentasnya hanya itu saja, pentas ya, di desa ke desa ya, misalnya untuk bersih desa ya, yang penting untuk melengkapi seremoni saja, yang penting ada wayangan ya.
Dengan adanya Mas Akbar ini akhirnya membuka mata kita bahwa menjadi sinden itu kalau kita tekuni bisa tampil di panggung-panggung besar kan sangat membanggakan. Beda dengan Tulungagung, Kediri, dan Blitar sudah banyak dalang-dalang terkenal sehingga penyanyi-penyanyi sinden-sinden mudah sekali mencari karena sudah termotivasi. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa mungkin sindennya Mas Akbar tidak sama dengan Ki Cahyokun tadi, kemudian Sun Gondrong dan lain sebagainya, saya kira menurut saya, kalau saya sebagai penggemar saya menerima. Bukan berarti kita harus mencak-mencak membela mati-matian. Iya memang kurang, tetapi ke depan tentunya semakin lama pasti itu menjadi satu bahan pemikiran, sambil membibit, mencari bibit sinden yang berbakat. Tentunya mudah-mudahan Pemda dari Dinas Pariwisata untuk juga mendukung biar budaya Nganjuk, budaya tradisi ini seimbang dengan Kediri, kemudian Blitar, kemudian Tulungagung dan lain sebagainya. Ini teman-teman peran daripada Mas Akbar kenapa begitu penting dan perlu mendapatkan dukungan. Kalau saya teruskan tentu video ini panjang sekali teman-teman. Jadi mungkin sekilas itu saja yang bisa memberikan kita pemahaman. Yang terakhir begini, misalnya tadi ada dari fan pengen nanggap Mas Akbar dan Mbak Niken, serahkan misalnya Om, aku tak serahkan pada Anda, saya biayanya manut berapapun, saya kira akan luar biasa. Misalnya begini, saya carikan panggung yang spektakuler, kemudian gamelan kalau kurang diperbanyak, kalau gamelannya itu kurang bagus dipinjamkan gamelan yang premium misalnya, kan seperti itu ya. Kemudian sinden-sindennya kita cari seperti sinden-sinden yang baik itu jadikan satu. Kita mau pentas latihan selama 2-3 kali untuk menyesuaikan dengan cak-cakan dalangannya Mas Akbar. Kemudian di skenario saya kira akan luar biasa ya. Jadi untuk tampil dengan bagus itu liku-likunya banyak, kendalanya banyak teman-teman. Tetapi misalnya seperti itu, biayanya berapa? Misalnya saya minta 250 juta, saya kira pasti luar biasa. Karena Mas Akbar ini lulusan sarjana pedalangan, ada Mas Badar Alam. Mas Badar Alam itu S2. Jadi untuk mengemas satu kegiatan yang spektakuler, yang penting dananya cukup, saya kira tidak akan kalah. Hanya kadang-kadang kita terbatas juga mungkin dengan budget yang ada, sehingga merangkak. Budget yang ada pun sudah baik, apalagi kalau nanti ditunjang dengan budget yang ya pokoknya piroy minta bagus, pasti luar biasa. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Misalnya kan sindennya dibuat yang bawahnya ada sindennya dari Astabrata yang khusus sinden wayang, kemudian misalnya ditambah Niken Salindri, Elisa Orkarus Alaso, Winong Nawangse, terus siapa itu, Bergita dan lain sebagainya, dijejer-jejer kayak apa. Itu ya teman-teman ya. Saya tuh membayangkan seperti itu. Jadi makanya ibu-ibu tadi kalau mau memang mau nanggap bagus, oke, bargaining, terjadi pembicaraan, aku pengen baik Mas, kamu sudah bagus tetapi semua dilengkapi dengan baik, puas dia akan luar biasa. Jadi kan untuk bagus itu sementara Mas Akbar, menurut saya Mas Akbar seorang diri, iya lainnya tetap penting ya, penting, tetapi masih banyak yang harus ditambah, dilengkapi biar sangat luar biasa. Itu teman-teman, jadi resumenya bahwa Mas Akbar dan Mas Badar kenapa harus didukung. Nganjuk yang sudah lama tidur, penyanyi-penyanyi muda tidak mau belajar nyinden karena tidak termotivasi. Mudah-mudahan dengan adanya Mas Akbar yang banyak penggemarnya ini, selain Mas Akbar nanti terkenal, juga memotivasi para generasi muda untuk cinta wayang, baik yang menjadi pelaku seni, ada yang pengen jadi sinden, ada yang pengen jadi pengerawit ya. Akhirnya ada yang pengen jadi MC, pengen jadi pelawak. Akhirnya kasanah budaya tradisi khususnya di Nganjuk akan semarak. Yang notabene sekarang pintu masuknya dari pentas di alun-alun itu sudah menunjukkan
bahwa ternyata Mas Akbar waktu itu layak. Ternyata penontonnya dari sore sampai pagi full, dan tentunya tidak memungkiri itu juga ada bantuan dari Mbak Niken Salindri. Itulah teman-teman pecinta budaya khususnya Agni Lover, teruslah kalau Anda memang ikhlas untuk menjadi fans, juga selalu dukung yang positif saja. Tentang kisah cintanya biarlah berjalan sendiri, biar berjalan. Kalau nanti memang jodoh mau kemana, ya. Tetapi sekarang informasinya bahwa Niken dan Akbar masih hello, masih selalu saling welcome. Tetapi kalau sekarang masih seperti ini, ya nanti suatu hari pasti akan sesuai yang Anda inginkan. Itulah teman-teman, video saya sudah terlalu panjang ya. Mudah-mudahan Gedabrus saya bisa memberikan sedikit ya pengertian seperti itu. Jadi kritik-kritik itu menurut saya, kalau saya penggemar yang Mas Akbar, saya terima saja. Karena memang ya ada yang betul, tetapi kan alasannya seperti itu tadi. Demikian teman-teman, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.